Berapa kali ingin memutar balik arah? Berapa kali ingin segera selesai padahal baru saja memulai? Meresapi hari kemarin, hari ini, dan masa depan, mari membaca dengan rasa dan mari terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Sri Wahyuni. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah si Barowar yang ada dalam buku Si Bulus-Bulus, Si Rumbuk-Rumbuk karya Willem Iskandar. Si Barowar. Dahulu kala, sebelum ada panyabungan, ketika pekarangan rumah Baginda Mangaraja Enda yang merupakan generasi keempat dari si Barowar, gelar Sultan Aru, yang sekarang ini masih bernama Pekarangan Harimau Tua, tempat ular tanah dan ular kepala api, tempat bersarang lebah dan tabuhan dan persembunyian harimau. Mengenai kekuasaan, belum ada di Mandailing ini yang menyamai Sultan Pulungan, Raja orang Huta Bargot. Suatu waktu, Sultan Pulungan berangkat berburu rusa ke tengah hutan. Dibawanya anjing si Pamutung, tombak, dan canang. Diharapkannya pasti memikul pulang binatang buruan. Ketika ia sampai di perburuan, si Pamutung pun menggonggong. Sultan Pulungan yakin pasti rusa yang digonggong anjing itu. Tetapi matanya terbelalak ketika melihat seorang ibu berlari dari bawah pohon beringin di atas bukit kecil. Maka diperintahkannya lah Hulu Balang untuk memeriksa ke bawah pohon beringin itu. Sampai di tempat itu, terbelalak pula mata Hulu Balang, karena dilihatnya seorang bayi kecil terbaring di atas batu di bawah pohon beringin tersebut. Didekatinya, ternyata bayi itu laki-laki. Setelah Sultan Pulungan melihat, diperintahkannya lah untuk membawa bayi itu. Setiba di kampung, ia suruh menyusukan anak itu kepada seorang ibu bernama Si Sauwa. Jika Si Sauwa pergi ke sawah atau ke rumah atau mengambil air minum, ia masukkan anak tadi ke dalam barowar, yaitu kandang anjing. Karena itulah anak ini diberi nama si Barowar. Kira-kira 3 atau 4 tahun kemudian, si Barowar pergi jalan-jalan sendiri. Orang terpesona melihatnya karena cantiknya tak obah putra seorang raja. Putra Sultan Pulungan juga sebaya dengan si Barowar. Kadang-kadang orang banyak pangling, orang mengira si Barowar adalah putra Sultan Pulungan. Tuanku, kata orang kepadanya. Telinga Sultan Pulungan terasa peka mendengar perihal itu. Ia merasa malu sebab orang mengatakan putranya anak yang dibesarkan di kandang anjing. Dia rencanakan siasat membunuh si Barowar agar tidak diketahui orang. Kebetulan sebuah tiang balai besar sudah lapuk, maka Sultan Pulungan mengumpulkan sanak saudara di kampung itu. Kepada mereka dituturkannya bahwa tiang balai besar akan diganti. Orang pun banyak setuju. Tibalah saat yang dinanti. Seekor kerbau jantan yang besar dipotong di halaman luas, yaitu halaman rumah raja. Anak-anak pun sibuk di halaman itu menjemuri kulit dan membuat gendang-gendang tempurung. Sultan Pulungan sudah memberitahu para tukang yang mendirikan tiang itu agar ketika mengunjamkan tiang supaya si Barowar didorong masuk ke dalam lubang tiang tersebut. Ketika hari mulai sore, lubang tempat mengunjamkan tiang sudah selesai digali. Ketika mereka akan mengunjamkan tiang, saat itu putra Sultan Pulungan berlalu di situ. Mereka mengira dialah si Barowar, maka mereka panggil. Begitu sampai di pinggir lubang, mereka mendorongnya ke dalam. Kemudian mereka tanam di dalam tiang yang besar tadi.
Namun ketika waktu makan tiba, Sultan Pulungan memanggil-manggil putranya, tetapi tidak menyahut lagi. Dicarinya ke segala penjuru, tetapi Sultan Pulungan itu tidak ditemukan lagi. Beberapa saat berselang diketahui bahwa para tukang sudah salah mata, karena yang dimasukkan ke dalam lubang itu bukanlah si Barowar. Kemarahan Sultan Pulungan tidak terhingga lagi. Serta-merta ia perintahkan Hulu Balang untuk membunuh si Barowar, karena anak itulah penyebab kematian putranya. Beralih kisah tentang si Barowar, begitu seorang nenek mendengar putra Sultan Pulungan telah meninggal, ia langsung lari ke sungai menemui si Sawa. Karena ketika si Sawa sedang mengambil air minum, setibanya di sungai, ia pun berkata, "Kalau kau sayang kepada anakmu itu, larikan dia sekarang. Sebab kalau Hulu Balang melihatnya, mereka pasti akan membacoknya." Setelah itu, nenek tua ini menceritakan sebab-sebab kemarahan Sultan Pulungan terhadap si Barowar. Dahulu, si Sawa tidak begitu memperhatikan si Barowar. Tetapi pada saat seperti ini ia merasa bagai anak kandung yang lahir dari rahimnya sendiri. Ia cepat-cepat kembali ke kampung. Untung sekali sang Hulu Balang belum lagi menemukan si Barowar. Maka si Sawa melarikan anak itu ke persawahan Huta Bargot. Beberapa saat kemudian, si Sawa melihat Hulu Balang yang banyak sekali datang mengejar mereka. Ia segera masuk ke pinggir sawah sambil bersembunyi di bawah dangau sawah yang atapnya sudah berterawang. Para pengejar melihatnya masuk ke dalam kolong dangau tadi. Tiba-tiba seekor burung balam namanya bernyanyi di atas bubungnya. Maka seorang Hulu Balang berkata, "Apa gunanya kita melihat ke situ? Lihatlah, atap dangau itu sudah berterawang. Andai kata ada orang di bawahnya, pasti burung balam itu tidak mau bernyanyi di atas bubung itu." "Benar juga," sahut seseorang. "Benar juga ya," sahut yang lain. Maka mereka pun pulang. Sesudah jauh, Hulu Balang itu saling berkata bahwa mereka merasa bodoh karena sudah dekat sekali dari dangau itu, tetapi tidak jadi memeriksa ke bawahnya. Maka mereka ulangi lagi pergi ke situ. Ketika di sawah melihat Hulu Balang datang kembali, ia segera lari secepat-cepatnya ke arah sungai besar. Ketika tiba di pinggir sungai, ia langsung merobohkan diri. Pikirnya mereka pasti mati karena sungai sedang banjir, pasti tidak dapat diseberangi. Sementara itu para pengejarnya sudah dekat sekali. Maka si Sawa merangkul si Barowar sambil menangis pilu dan berpikir mana yang lebih baik, mati dibacok Hulu Balang daripada mati dihanyutkan banjir. Tiba-tiba ia melihat kayu hanyut dari hulu. Tak lama kemudian melintang pada kedua tepi sungai. Begitu dilihatnya, ia melompat ke atas kayu itu, lalu ia meniti ke seberang. Begitu ia dan si Barowar sampai di seberang, kayu titian atau itu pun hanyut. Orang yang mengejar tiba pula di pinggir sungai, tapi bagaimana lagi mengejar si Barowar? Karena sungai pun bertambah banjir. Mereka malu pulang begitu saja. Ketika si Sawa menyadari, pada saat yang singkat itu tidak ada lagi bahaya yang mengancam, ia mengangkat tangan di atas kepalanya sambil menyembah. "Terima kasih Dewa, terima kasih Dewa yang bertuah pemilik bumi ini. Kau telah menghidupkan anak ini. Semoga hidupkanlah ia terus. Kembang beratus kembang beribu sampai usia lanjut." Terkaburlah sembah si Sawa itu. Karena si Barowar lah yang bergelar Sultan Aru, yang menurunkan raja-raja di Mandailing ini. Siapa yang menggali lubang untuk orang lain, ialah sesungguhnya yang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Biar bagaimanapun gentingnya, janganlah menyerah.